Pesan terakhir, karya Kang Ramli Autor. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu, kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Malam itu hujan turun sangat deras, seolah langit Jakarta ingin membersihkan dosa yang telah menumpuk di bawahnya. Di apartemen Senopati Sky lantai 17, unit 1708 tampak gelap total kecuali seberkas cahaya biru samar yang keluar dari celah bawah pintu kamar tidur utama. Di dalam kamar itu tergeletak tubuh Nadia Prameswari dengan posisi telentang di atas karpet abu-abu tua. Matanya terbuka lebar, pupil membesar seperti dua lubang hitam yang menolak cahaya. Di tangan kanan yang terkulai ke samping, terdapat sebuah ponsel yang masih menyala. Ponsel itu menampilkan sebuah notifikasi pesan terakhir yang masuk pukul 23:17. Pesan itu berbunyi singkat dari Unknown. Jangan angkat telepon malam ini. Apapun yang kamu dengar, jangan buka pintu. Pesan itu dikirim 47 menit sebelum waktu kematian yang diperkirakan oleh dokter forensik. Semuanya bermula 3 hari sebelumnya. Nadia adalah seorang konten kreator kecantikan berusia 29 tahun yang sedang naik daun. Follower Instagramnya sudah menembus 1,8 juta dan brand skincare mulai berebut mengirimkan paket ambassador. Namun di balik filter glowing dan senyum sempurna, Nadia sedang mengalami krisis yang jarang ia ceritakan pada siapapun. Dia merasa terus-menerus diawasi oleh seseorang. Bukan paranoid biasa selebgram yang kebanyakan followers, ini lebih spesifik dan lebih pribadi. Selama 2 minggu terakhir, hal-hal kecil selalu mengganggunya dan itu terus terjadi. Setiap malam pukul 2:14, lampu kamar mandi menyala sendiri selama 7 detik, lalu mati lagi. Ada bekas telapak tangan di cermin kamar mandi setiap pagi, meski dia tinggal seorang diri. Foto-foto lama di galeri ponselnya mulai berpindah tempat secara acak. Foto dia berusia 7 tahun bersama almarhum ayahnya tiba-tiba menjadi foto profil WhatsApp-nya tanpa sepengetahuannya. Yang paling membuatnya takut adalah suara ketukan pelan dari dalam lemari pakaian. Suara itu bukan dari luar, melainkan dari dalam. Pada malam ke-14, dia memutuskan untuk merekam semua kejadiannya. Dia sengaja memasang kamera kecil di sudut kamar tidur, menghadap ke arah tempat tidur dan pintu lemari. Kamera itu merekam selama 8 jam setiap malam. Pada rekaman malam ketiga, sesuatu yang mengerikan tertangkap dan terlihat. Pada pukul 2:13, pintu lemari perlahan terbuka dengan sendirinya sekitar 10 cm. Padahal tidak ada tangan yang mendorongnya, tidak ada angin di sekitarnya, dan tidak ada getaran gedung atau gempa. Kamera menangkap sesosok bayangan hitam yang sangat samar di dalam lemari. Bentuknya tidak begitu jelas, tapi sepintas terlihat seperti seseorang yang jongkok menghadap ke arah tempat tidur. Bayangan itu tidak bergerak selama 3 menit 12 detik. Lalu pintu lemari perlahan tertutup lagi dengan sendirinya. Nadia menonton rekaman itu berulang-ulang sampai pagi. Setelah pukul 6, dia menelpon sahabatnya yang bernama Rara. "Ra, aku mau pindah saja. Aku sudah tidak bisa tinggal di sini lagi." Tapi Rara sedang berada di Bali untuk syuting dan hanya bisa menjawab dengan nada setengah bercanda. "Nadia, kamu itu kebanyakan nonton horor. Pasti nontonnya sampai subuh lagi ya? Itu pasti efek lensa wide-nya doang." Nadia tidak membalas pesan dari Rara. Malam itu malam ke-17. Dia memutuskan untuk tidak tidur di apartemen. Dia sengaja memesan hotel di daerah Tamrin. Tapi pukul 21:43 saat dia sedang packing, telepon rumah berdering.
Nomor yang muncul adalah nomor ponselnya sendiri. Dia sengaja tidak mengangkat hingga dering ponsel hilang. 5 menit kemudian, tiba-tiba mendapat pesan masuk dari nomor yang sama. "Kamu gak boleh pergi, kamu sudah janji sama papa." Nadia langsung membeku sambil menatap layar ponselnya. Ayahnya meninggal 19 tahun lalu dalam kecelakaan mobil tunggal di jalan tol Jagorawi. Sopir truk yang menabraknya hilang begitu saja tanpa diketahui setelah kejadian. Nadia yang saat itu masih berusia 10 tahun, ia masih ingat betul wajah ayahnya yang terakhir kali sedang tersenyum kepadanya sebelum ayahnya berangkat kerja malam itu. Dan ada satu janji yang dimaksud dalam pesan itu, dan hanya ada satu orang di dunia yang tahu. Ketika Nadia berusia 9 tahun, ayahnya pernah berjanji di makam ibunya. "Kalau papa gak bisa jaga kamu selamanya, papa akan pulang meskipun cuma sebentar. Janji ya nak?" Nadia menangis di lantai kamar mandi malam itu. Dia memeluk lututnya sendiri sampai pagi. Malam terakhir, pukul 22:58, Nadia memutuskan untuk pulang ke apartemen. Dia tidak tahu kenapa, seperti ada dorongan yang tidak bisa dijelaskan. Nadia masuk ke unit 1708 dan langsung menyalakan semua lampu. Ia membuka lemari pakaian, ternyata kosong semua. Ia memeriksa kamar mandi, hasilnya masih sama, kosong. Nadia bahkan membuka laci meja rias dan mengeluarkan semua benda. Ia mencari sesuatu yang tidak ia tahu apa bentuknya. Pukul 23:17, pesan terakhir telah masuk dari unknown. "Jangan angkat telepon malam ini. Apapun yang kamu dengar, jangan buka pintu." Tepat 3 menit kemudian, telepon rumah berdering lagi. Kali ini Nadia melihat nomor yang muncul adalah nomor ponsel ayahnya yang sudah tidak aktif sejak tahun 2007. Nomor yang bahkan tidak pernah dia simpan di kontaknya lagi setelah ponsel itu telah lama rusak. Nadia hanya menatap telepon itu yang masih berdering, lalu tak lama kemudian berhenti. Keheningan total selama 12 detik. Kemudian ia mendengar sesuatu dari dalam kamar tidur. Suara itu terdengar seperti suara pelan tapi jelas. "Nadia, papa pulang." Suara itu persis suara ayahnya, bukan suara rekaman dari ponselnya. Dari nada, jeda nafas, bahkan sedikit serak di ujung kalimat, semuanya sama seperti suara ayahnya. Nadia masih berdiri di ambang pintu kamar tidur. Tangannya begitu gemetar sambil memegang gagang pintu. Ia tahu pesan itu memintanya untuk tidak membuka pintu. Tapi suara itu memanggil lagi, dan kali ini lebih lembut. "Nadia, buka pintunya nak, papa kedinginan." Air mata mengalir deras di pipi Nadia. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan gerakan sangat pelan, dia memaksakan diri memutar knop pintu. Klik, pintu terbuka. Di dalam kamar yang seharusnya gelap, kini hanya ada satu sumber cahaya yang menyala. Ya, cahaya itu berasal dari layar ponsel Nadia sendiri yang tergeletak di karpet. Di layar itu tertulis satu kalimat terakhir yang diketik sendiri oleh Nadia, tepat sebelum jantungnya berhenti berdetak. "Papa, aku takut, tapi aku lebih takut kalau papa sendirian di sana." Lalu layar mati dan keadaan menjadi sangat gelap. Hujan masih deras di luar sana. Di lantai 17 apartemen Senopati Sky, unit 1708 kembali sunyi dan hening. Hanya ada tubuh Nadia yang tergeletak dan sebuah telepon rumah yang receivernya masih tergantung di udara, mengeluarkan bunyi tut 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 pelan, seolah sedang menunggu seseorang untuk menjawabnya dari ujung sana. Tapi sama sekali tidak ada yang mengangkat telepon tersebut, dan tidak akan pernah ada. Kejadian ini masih misteri sampai sekarang. Tamat.